Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khomsah Mutmainnah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kitab Bidayatul Hidayah sebagai tugas UAS Ma'had Al-Jami'ah semester 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani, pembagian yang kedua, Al-Qawlu Fijtina bil Ma'asi, yaitu tentang menjauhi maksiat. I'lam, ketahuilah, annad-dini, sesungguhnya dalam agama, syatroini, dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya, tarkul manahi, menjauhi larangan, wal akharu, dan yang kedua, fa'lut ta'ati, mengerjakan ketaatan. Wa tarkul manahi, dan meninggalkan larangan, huwal asyaddu, itu lebih berat. Fa inna ta'ati, maka sesungguhnya mengerjakan taat, yakdiru, mampu, alaiha, untuk mengerjakannya, kullu ahadin, pada setiap individu. Wa tarkus syahwati, dan meninggalkan syahwat, la yakdiru alaihi, tidak mampu untuk meninggalkannya, ila siddiqun, kecuali orang-orang yang benar. Nah, maksudnya itu adalah agama Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yakni di mana kita itu disuruh untuk meninggalkan segala larangan dan juga untuk melaksanakan segala perintah. Nah, meninggalkan larangan-larangan Allah itu memang lebih berat daripada melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah hampir setiap orang bisa untuk melakukannya, tapi untuk meninggalkan larangan seperti meninggalkan syahwat, banyak sekali yang tidak bisa menjauhinya, kecuali para shodiqin yang bersungguh-sungguh untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa meninggalkan larangan itu lebih susah daripada menjalankan ketaatan? Itu karena meninggalkan larangan itu butuh untuk menahan diri, butuh untuk sabar, dan juga butuh untuk menahan hawa nafsu. Ini tuh lebih berat karena godaannya itu juga sangat-sangat banyak. Diperlukan iman yang kuat supaya kita bisa melewatinya. Kalau misalnya menjalankan ketaatan, kita tinggal menjalankannya saja gitu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, kamu tahu bahwa gibah itu adalah dosa, tapi masih tetap dijalanin gitu. Masih tetap gibah karena memang sulit untuk menahan diri gitu untuk gibah. Kalau misalnya kita disuruh baca Quran, pasti gampang tuh kita langsung aja baca gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala kejahatan, sedangkan orang yang berjihad atau berperang itu adalah orang yang mampu untuk memerangi hawa nafsu. Nah, kedurhakaan pada Allah itu tiada lain karena sasaran anggota badan. Padahal anggota badan merupakan kenikmatan dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus dijaga dan juga dipelihara oleh setiap manusia. Karenanya bila anggota badan yang merupakan kenikmatan dari Allah itu digunakan untuk mendurhakainya, berarti itu menjadi puncak kekufuran. Sedangkan kelalaian dan juga kecerobohan terhadap amanat Allah yang ada pada diri kita merupakan puncak kedurhakaan. Padahal jauh sebelumnya telah diberi peringatan, peliharalah selalu anggota tubuhmu itu. Anggota tubuh mana nih yang dimaksud? Nah, dijelaskan nih pada halaman berikutnya, ada 7 anggota badan. Yang pertama ada al-ainu, yaitu mata, wal udhunu, dan juga telinga, wal lisanu, dan lidah, wal batnu, dan perut, wal farju, dan kemaluan, wal yadu, dan tangan, wal rijlu, dan juga kaki. Nah, makanya fahfad, hendaklah kamu itu menjaga
Ya miskin, hei orang miskin, jami'a badanika kepada seluruh badanmu, minal ma'asi dari maksiat, wa khususon dan terlebih doa kasabata dari 7 anggota badan tersebut. Fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka itu, laha sab'atu abwabin, ia memiliki 7 pintu. Likulli babin, pada setiap pintu itu, minhum dari 7, juz'un bagian, maksumun yang dibagi-bagi. Nah, 7 pintu itu menggambarkan bahwa neraka itu punya tingkatan atau lapisan yang berbeda-beda. Pada setiap pintu diperuntukkan bagi golongan tertentu untuk orang-orang yang berdosa sesuai dengan amalannya. Semakin berat dosanya, semakin dalam dan juga panas pintu neraka yang dimasukinya tersebut. Jadi, Imam Al-Ghazali sangat menekankan kepada kita supaya sadar bahwa neraka itu sebegitu menyeramkannya. Nah, oleh sebab itu, makanya manusia itu harus meninggalkan segala hal-hal yang maksiat supaya kita itu bisa terhindar dari api neraka. Nah, dengan cara kita menjaga 7 anggota badan yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.